Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya selalu temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya ingin membahas sebuah alat potong ya teman-teman, gunting. Ada berbagai macam gunting ya, kebetulan yang ada di tempat saya seperti ini teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk menggunting kertas ya teman-teman, yang seperti ini. Dan yang ini digunakan untuk menggunting dahan ya, dahan tanaman ya, tanaman hias. Dan ini biasanya digunakan untuk menggunting seng begitu teman-teman. Seperti ini mungkin kira-kira ya teman-teman, untuk menggunting seng. Gitu, teman-teman. Seperti itu. Ini sudah biasa sekali ya, gunting-gunting seperti ini ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah gunting baja ringan namanya teman-teman. Ya. Ini kebetulan tersedia 3 buah gunting baja ringan teman-teman, yang mereknya Crisbo. Ya, kebetulan ada 3 warna ya teman-teman. Ada yang warna hijau, kuning, dan merah. Kenapa ada 3 warna teman-teman? Nanti mungkin saya akan ceritakan ya. Ini terdiri dari 3 jenis ya teman-teman. Ya. Yang kuning, yang merah, dan hijau itu berbeda-beda teman-teman. Ya, sebelumnya kita ukur dulu ya seperti apa penampakan dari sebuah gunting baja ringan ini teman-teman. Seperti ini. Ya. Untuk panjangnya ini teman-teman 25 cm teman-teman ya. Dan untuk beratnya ya mungkin bisa saya timbang ya. Kita menggunakan gram teman-teman ya. Rata-rata beratnya ini 377 gram, 377 gram ya teman-teman. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ini 387 lagi 10 gram ya, yang kuning, dan yang merah ini ya, 381. Selisihnya cuma 10 gram teman-teman. Mungkin ini ya, ya 2 gram untuk plastiknya teman-teman ya, yang merah dan yang biru, yang hijau teman-teman ya, seperti ini. Pada gunting Crisbo ini ya juga terdapat ini handle ya, seperti ini, bisa dikaitkan di apa namanya, di ikat pinggang ya teman-teman, seperti ini. Pada saat kita bekerja di atas itu teman-teman ya, bisa ini kelebihannya ini. Di samping bentuknya yang cukup bagus ya, saya memilih gunting seng ini teman-teman, gunting baja ringan ini. Ya, kita bahas dari yang warna hijau teman-teman ya. Ini warna hijau, kita buka dulu ya. Ini saya lihat bengkoknya ya. Ya. Seperti ini teman-teman. Giginya ini ya, arahnya ke sana teman-teman. Arahnya ke sana. Karena ini dipergunakan untuk kidal teman-teman. Ya, arahnya ke sana. Kalau kita memotong melengkung ya, sana. Sedangkan yang merah ya, kebalikannya ya teman-teman, ke sana. Ini untuk orang-orang yang kanan ya teman-teman, bukan kidal. Dan yang terakhir ya, yang merah, di yang kuning, mohon maaf, lurus teman-teman. Ya, lurus begitu teman-teman. Ya. Mungkin seperti apa performa dari gunting ini teman-teman ya, gunting baja ringan ini. Kebetulan di sini ada bahan baja ringan ya, holo untuk apa kira-kira ini, untuk lapon ya teman-teman, kita gunting ya. Ini ada kancingan teman-teman, seperti ini ya, ada kancingan, bisa dikancik dan juga bisa dilepas ya. Kita gunting dulu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah,
Kalau mepet di sini, kita harus menggunakan yang ini teman-teman. Ataukah bagaimana ya, dibalik ya? Apakah bisa? Ya, dibalik teman-teman. Biar bisa mepet ya teman-teman. Terus kita juga bisa memotong seperti ini. Nah, seperti itu. Itu kira-kira ya teman-teman. Ini cukup mudah dipergunakan ya, apalagi kita cuma memotong sebuah seng begitu teman-teman. Ya. Sama seperti ini ya teman-teman. Tapi ini karena ada mekanisme ini ya, pengungkitnya tambahan, ini terasa lebih ringan teman-teman. Ya, lebih ringan. Dan juga di matanya ini seperti ada gerigi teman-teman ya, sehingga lebih tajam gitu. Dan mungkin ini yang saya bisa ilustrasikan ya, yang warna merah untuk kanan ya. Kita bisa melakukan pemotongan lengkung ke arah kanan teman-teman. Biasanya ini digunakan untuk membuat hiasan-hiasannya teman-teman. Itu teman-teman. Kalau yang ini agak susah ya melakukan potong lengkung, bahkan tidak mungkin ya teman-teman. Tapi ini mungkin teman-teman. Kita melakukan pemotongan lengkung ke sebelah kiri jadinya teman-teman. Kalau kita menggunakan gunting yang merah, yang untuk bukan kidal teman-teman, bisa melengkung. Dan sebaliknya yang ini teman-teman, saya ilustrasikan. Kita buka kancingannya. Ini bisa melengkung ke kiri teman-teman, ke kanan teman-teman. Karena saya tidak bisa kiri ya teman-teman, karena mungkin saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ya, bisa melakukan pemotongan lengkung ke sebelah kiri. Kita ulang teman-teman. Mungkin seperti ini ya. Saya ulang juga. Agak susah ya teman-teman, karena saya terbiasa untuk kanan teman-teman. Ya agak susah teman-teman. Ya seperti itu ya. Bisa melengkung ya. Ke kiri, ke kanan. Ya, melengkung ke kanan sedikit ya. Yang tidak bisa dilakukan oleh gunting lainnya. Dan yang ini melengkung ke kiri. Tuh. Ini mudah saya lakukan karena memang saya kanan ya teman-teman, tidak kiri. Kalau kiri agak susah saya ya, agak susah ya teman-teman. Kiri, kalau coba ke kiri ya, bisa ya teman-teman. Melengkung ya. Nah seperti itu. Ya seperti itu teman-teman perbedaannya antara gunting baja ringan Crisbo yang hijau untuk yang kidal, yang merah untuk yang normal ya, dan yang lurus untuk dua-duanya, kidal maupun normal ya, tapi tidak bisa melakukan pemotongan lengkung teman-teman. Ya seperti itu mungkin bisa saya ceritakan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, dimohon juga dukungannya. Ini merupakan sebuah video dokumentasi saja teman-teman, bukan konten-konten yang serius ya teman-teman. Bila dianggap menarik ya, bisa di like juga tuh teman-teman. Ini saya bercerita karena seperti ini adanya di Pondok Berkarya ya. Mungkin hal-hal kecil apapun mungkin saya akan ceritakan untuk dokumentasi begitu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya cerita dari saya tentang sebuah gunting baja ringan ya. Seperti ini, mereknya Crisbo begitu teman-teman. Ini cukup kuat teman-teman. Cukup kuat, cukup bisa diandalkan. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Ini kebetulan ada plat yang ketebalannya hampir 1 mili ya. 1,11 mili teman-teman. Biasanya sangat susah dipotong dengan menggunakan gunting seperti ini. Bahkan tidak bisa teman-teman. Tapi jika menggunakan gunting ini bisa teman-teman. Ya, seperti itu. Bisa dilakukan pemotongan. Baik teman-teman. Sekian dulu ya cerita dari saya ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di video-video saya selanjutnya.
Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya.